Enggak. Hai, baik lagi sama kita. Gerakan. Hai, baik lagi sama kita. Gerakan Pemuda. Nah, jadi hari ini kita bakal ngapain aja sih, Gol? Hari ini kita bakal datengin museum dan nyari tahu sejarah-sejarah apa aja sih yang ada di Sumpah Pemuda, guys. Wah, pastinya nanti kita bakal seru-seruan bareng sambil kita belajar bareng. Iya dong. Kita belajar sejarah ya nggak? Iya. So, kalian jangan lupa nikmati vlog ini. terus ya. Stay tune. Ya, bye. Jadi kita udah sampai. Kita udah sampai di Museum Sumpah Pemuda. Di belakang ini ada Museum Sumpah Pemuda, guys. Ya. Nah, daripada kita di depan terus, mending kita langsung masuk aja nggak sih? Langsung masuk aja, Nah, guys. langsung masuk. Nah, ayo, bye. Kita langsung masuk. Kita udah nyampe di Museum Sumpah Pemuda. Nah, kita udah kelihatan nih ada sejarah-sejarahnya dan ada penjelasannya. Nah, kita di sini aku bakal ngejelasin awal dari latar belakangnya dulu nih tentang organisasi gerakan Sumpah Pemuda. Nah, latar belakangnya tuh apa aja sih? Nah, jadi latar belakangnya adanya organisasi-organisasi gerakan pemuda di Indonesia itu karena awalnya tuh di organisasi Budi Utomo ada yang namanya anggota-anggota yang kurang diakui. Nah, anggota-anggota yang kurang diakui itu berinisiatif untuk membuat organisasi sendiri, yaitu organisasi pemuda di Indonesia gitu. Nah, jadi awalnya tuh organisasi Budi Utomo didirikan oleh pelajar atau pemuda-pemuda di Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, Budi Utomo itu diambil alih oleh kaum pegawai negeri dan priai. Nah, karena golongan muda ini yang lama-lama tersingkir, jadi mereka berinisiatif untuk membuat atau mendirikan organisasi sendiri, yaitu yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Nah, tadi kan aku udah jelasin tentang latar belakangnya dari organisasi pemuda di Indonesia. Nah, sekarang kita bakal dengerin penjelasan dari teman kita, yaitu Golda. Nah, aku pengen nanya nih, Gol. Kamu dapat apa sih materinya? Aku dapat Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia nih, Chat. Oh, oke. Kalau gitu boleh kasih tahu kapan didirikannya PPPI ini? Oke, nih kalau misalnya kita geser-geser coba sini kesini coba. Mana? Sini nih, udah ada tulisannya nih guys. Di sini kayak dibilang berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu pada bulan September 1926, teman-teman. Nah, jadi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini didirikan itu diantaranya yang pertama ada Sugondo, Abdullah Sigit, Suwiryo, dan lain-lain gitu. Berarti banyak ya yang di. Benar. Nah, Golda, selanjutnya aku pengen nanya nih tentang PPPI ini nih. Jadi sifat dari organisasi ini tuh apa sih? Oke, jadi sifat organisasi ini itu non kooperatif, Chat. Non kooperatif ya? Yes, jadi dia ini bersifat kayak melawan kolonialisme. Berarti dia kan melawan gitu kayak gebrakan gitu kan? Berarti ada perlawanannya kan? Ada. Jadi perlawanan yang dilakukan sama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu yang pertama ada demonstrasi atau unjuk rasa. Jadi itu mereka turun ke lapangan, mereka protes atas kebijakan-kebijakan kolonialisme yang mereka itu nggak setuju, gitu, Chat. Nah, jadi kayak Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini nggak cuma ngandelin tenaga atau kuatnya mereka doang, tapi mereka juga ngandelin otak atas kebijakan-kebijakan kolonialisme yang menurut mereka itu merugikan bangsa Indonesia gitu. Jadi Indonesia kayak nggak dapet manfaatnya gitu dari kebijakan itu. Nah, kita boleh minggir nih ya guys ke sini. Sini, Chat. Di sini juga udah ada kayak informasi tentang PPPI ini. Jadi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya. Di sini juga ada tokoh-tokohnya, ini foto-foto para tokoh-tokohnya yang mempelopori gimana berdirinya PPPI ini. Jadi karena sifat pantang menyerahnya mereka, PPPI ini
bisa menyatukan para pelajar-pelajar yang ada di Indonesia, terutama para pelajar Bandung dan Jakarta. Akhirnya mereka membuat organisasi untuk melawan pemerintah kolonialisme. Nah, aku lanjutin ya. Untuk gimana perlawanan mereka itu yang kedua, bergabung sama organisasi pelajar. Contohnya kayak misalnya kayak Budi Utomo, Jong Java, dan lain-lain. Nah, mereka juga melakukan penyebaran pemikiran nasionalis. Jadi dengan cara pelajar-pelajar itu berperan dalam menyebarkan media cetak ke jalanan untuk tadi kan di perlawanannya PPPI itu aku ngejelasin tentang media-media cetak gitu. Nah, ini menjadi salah satu buktinya kalau misalnya PPPI itu sempat membuat majalah yang disebarkan kepada bangsa Indonesia tentang pemikiran-pemikiran nasionalisnya mereka. Nah, yang ketiga itu mereka itu melakukan diplomasi internasional. Jadi diplomasi internasional ini kayak pelajar Indonesia ini berperan dalam melakukan diplomasi Indonesia. Mereka itu mencoba untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari negara lain dalam perjuangan mereka melawan kolonialisme gitu. Nah, yang terakhir mereka itu bergabung dengan gerakan kemerdekaan, seperti kayak banyak pelajar-pelajar Indonesia itu yang bergabung dengan kemerdekaan seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, terus Tentara Keamanan Rakyat atau TKR untuk berjuang bersama dalam perang kemerdekaan. Jadi mereka memiliki tujuan yang sama. Nah, tadi kan kamu udah jelasin perlawanan-perlawanannya. Yang pertama ada demokrasi, lalu ada diplomasi, dan juga bergabung dengan pemuda-pemuda dan pelajar-pelajar gitu kan. Nah, aku pengen tanya lagi nih, mereka tuh bubarnya tuh gimana sih PPPI ini? Jadi PPPI ini tuh bisa bubar awalnya itu karena Jepang. Jadi Jepang ini maksa mereka untuk nggak bisa leluasa bergerak gitu loh. Jadi kayak mereka dipaksa untuk berdiam diri, untuk dipaksa bungkam kayak gitu. Jadi karena rasa kayak kita terlalu ditekan sama mereka, akhirnya mereka capek dan jadinya bubar. Oh, berarti karena tekanan dan kayak emang nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kayaknya gitu aja dari Golda, dan thank you banget udah sharing sama kita. Ya, seru banget. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dari Jadi saya akan menjelaskan Jong Sumatera Lembon. Jong Sumatera Lembon ini didirikan pada tanggal 9 Desember dan juga pada tahun 1917 dan didirikan oleh Tengku Mansur. Nih guys, kita lihat dulu. Dibacakan. Sesuai dengan namanya, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan pelajar dari Sumatera, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan Sumatera dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Jadi, cara melawan Jong Sumatera Lembon ini dengan namanya bertujuan untuk mempereratkan pemuda bangsa Sumatera dan mendidikan menjadi pemimpin di dalam bangsa dan juga mengembangkan budayanya. Sifat organisasi Jong Sumatera Lembon ini tersebut adalah nasionalis dan patriotik dan mendukung persatuan Indonesia. Mereka ini berusaha untuk menggabungkan berbagai kelompok etnis di Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi, Jong Sumatera Lembon ini bukan bubar, tetapi memisahkan antara budaya. Jadi, di Jong Sumatera Lembon ini adanya Jong Batasbon. Lalu di sini ada tulis. Namun, terdapat perbedaan budaya pada 1926 Jong Batasbon ini memisahkan diri. Karena itu, Jong Sumatera Lembon ini memiliki banyak permasalahan, dari mulainya kepaksaan oleh pemerintah kolonial untuk dibubarkan dan juga ada masalah perbedaan budaya. Tapi intinya adalah Jong Sumatera Lembon ini dan juga Jong Batak ini
sangat perjuangan yang sangat penting untuk sejarah kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia pada awalnya itu bernama Indische Vereniging, atau kalau dalam bahasa Belanda itu disebut Indische Vereniging. Nah, Indische Vereniging ini didirikan oleh Sultan Kasajangan dan juga RM Suroto pada tanggal 25 Oktober 1925 di Leiden, Belanda. Nah, organisasi ini berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, atau tepatnya pada tanggal 8 Februari 1925. Berganti namanya ini menjadikannya sebagai organisasi pergerakan di Indonesia yang pertama kali menggunakan nama Indonesia. Indonesia menjadikan pelopor dari pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh yang terlibat antara lain seperti Muhammad Hatta dan para kawan-kawannya di sini. Di sini ada fakta menarik. Nah, fakta menariknya ini. Kenapa ini? Karena ini merupakan tulisan asli atau naskah asli daripada teks Sumpah Pemuda. Ya. Nah, di sini kan lihat kalian, kami poetera dan poeteri Indonesia mengakui. Nah, kalian tahu nggak pada zaman dulu, pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, Indonesia itu masih menggunakan alfabet OE sebelum menjadi U. Nah, di sini ada jang. Ini sebenarnya bukan jang guys, tapi dibaca yang. Kenapa jang? Karena pada saat Indonesia pada masa penjajahan, kepemimpinan Hindia Belanda, J ini diartikan atau dalam bahasa Belanda itu Y, makanya dibaca yang satu bangsa Indonesia, bukan yang satu bangsa Indonesia. Jadi itu guys fakta menarik. Nah, yang terakhir nih kita bakal mendengarkan penjelasan dari teman kita, yaitu Nah, siapa nama kamu? Aziza, Siti Azanovian. Oke. Nah, kali ini kamu dapat materi yang mana nih? Kali ini kebetulan banget nih aku dapat materi gimana Jong Java bisa berkembang dan dari mana nama Jong Java itu dibuat. Nah, jadi Jong Java ini dia pertama kali sebelum dikenal sebagai Jong Java ini adalah sebagai nama Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo ini didirikan pada tanggal 7 Maret tahun 1915. Dan juga Trikoro Darmo ini didirikan oleh Dr. Sajiman Wiro Sanjoyo. Nah, dari situ juga terlihat bahwa Trikoro Darmo ini memiliki 3 tujuan, yaitu sakti, budi, dan bakti. Nah, itu 3 tujuan itu merupakan tujuan yang sangat amat mulia. Dan juga Trikoro Darmo ini itu dia punya tujuan yang lebih juga untuk melawan kolonialisme atau merupakan perjuangan mereka, yaitu menjadikan Bumi Putra, murid-murid Bumi Putra agar lebih berkembang di dalam kalangan sekolah tinggi, sekolah menengah, atau perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. Nah, di sini itu terlihat ya bahwa mereka ini adalah salah satu anggota dari Bumi Putra atau murid-murid pemuda-pemuda yang masuk ke dalam organisasi Trikoro Darmo tersebut. Nah, oke, jadi kan kamu udah jelasin beberapa penjelasan tentang Jong Java atau Trikoro Darmo ini kan. Nah, aku pengen nanya nih, sifat dari Trikoro Darmo itu apa sih? Nah, sifat dari Trikoro Darmo merupakan sifat yang non kooperatif atau sifat yang sebenarnya dia tidak menyetujui adanya kolonialisme dan pemerintahan dari kebijakan kolonialisme tersebut. Nah, sebab itu mereka juga mempunyai sifat yang bernama Jawa sentris. Jadi Jawa sentris ini adalah sifat yang sangat amat kental dengan suku Jawanya. Nah, namun karena adanya sifat itu atau sifat Jawa sentris yang sangat amat kental, jadi beberapa suku seperti Sunda dan Madura itu merasa tidak setuju dengan adanya Trikoro Darmo yang mempunyai prinsip seperti itu. Oh, oke. Oke, nah tadi kita udah mendengarkan penjelasannya, pengertiannya, kebijakan, perlawanan. Nah, aku pengen tanya lagi tentang pembubaran dari organisasi ini. Jadi gimana sih? Jadi pembubaran organisasi ini adalah ada sangkut pautnya sama sifatnya mereka, yaitu sifat Jawa sentris yang sangat amat kental. Nah,
dengan mereka untuk memicu agar tidak terjadinya perpisahan atau perpecahan antar suku dengan suku Sunda, Madura dan suku lainnya. Mereka mengubah namanya pada saat kongres yang dilaksanakan pada 12 Juni 1912 dengan mengadakan kongres di daerah Solo, teman-teman. Nah, makanya di sini tuh mereka mengganti namanya. Mereka nggak bubar, tapi mereka lebih ke mengganti namanya menjadi Jong Java gitu, karena agar mencakup seluruh aspek dari suku Jawa. Tuh. Berarti organisasinya nggak bubar, organisasinya bubar tapi orang-orangnya nggak bubar gitu ya? Betul banget. Oke, thank you Ziza atas materinya hari ini. Kita udah tahu tentang Jong Java Trikolo Darmo. Terima kasih sekali lagi. Jadi kita langsung lanjut aja. Apa segmen selanjutnya? Wah, oke guys. Nah, kita udah tadi ngeliatin beberapa hal yang ada di dalam Museum Sumpah Pemuda ini, mulai dari Trikolo Darmo, ada PPPI, ada apa aja tadi? Ada Sumatera dan Bon. Yes, Indonesia. bener banget. Nah, kita udah Oke, nah tadi kita udah ngeliatin, kayaknya udah cukup hari ini kali ya. Cukup lah ya. Kita udah liatin beberapa hal yang menurut kita udah oke, ini nih organisasi Sumpah Pemuda tuh kayak gini nih organisasi. Ini kalian worth it banget untuk datang ke Museum Sumpah Pemuda. Bener banget. Tahu sejarah bagaimana pergerakan organisasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bener banget. Oke, kayak jadi kita Sekian dari kami, Gerakan Pemuda. Kami pamit undur diri. Dah.